selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Adik-adik sudah mandi? Sudah sarapan? Oh, sudah. Mari, udah siapkan Alkitab, hidung ceria dan uang persembahan? Sudah semua. Mari, adik-adik, sebelum kita beribadah, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari kita berdiri dan kita akan bernyanyi Mars PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terhentanglah Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan, jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik masih tetap berdiri, kita akan berdoa. Doa pembuka kali ini akan disampaikan oleh Putri Fiona. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami akan beribadah online. Berikanlah kami ketenangan. Pimpinlah ibadah kami ini dari awal hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, silahkan duduk. Sekarang kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 20, bait pertama dan kedua. Kidung Ceria 20, bait pertama dan kedua. Bapa di sorga mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Walaupun aku berjalan sesat, Yesus mencari diriku tetap, dan ku kembali ke pangkuannya, karena ku ingat kasih-Nya mesra. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar,
kasih-Nya padaku. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur. Buka Mazmur 31 ayat 6 sampai 10. Mazmur 31 ayat 6 sampai 10. Untuk pembacaan Mazmur kali ini akan dibaca oleh Radit dan Rachel. Mazmur 31 ayat 6 sampai 10 berbunyi demikian. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau menilik sengsaraku. Telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh. Tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, beranalah jiwa dan tubuhku. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Fani, mari buka Kidung Ceria kita. Kidung Ceria 141, Sabda Tuhan Allah, baitnya 1 sampai 3. Setelah bait kedua nanti ada jeda musik ya adik-adik. Mari kita menyanyi. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Sambut hai jiwaku, sabda Tuhan Allah. Ia setiawan, adil tindakannya, tiada kecurangan, janjinya mulia. Pasanglah telinga dan dengarkan Dia. Padang gurun dunia, tandus kegersangan, hidup tanpa Tuhan, tiada ketentraman. Hanya pada Tuhan ada pengharapan. Sabdanya bagiku jadilah pegangan. Sabdanya bagiku jadilah pegangan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Fani. Halo, apa kabar adik-adik? Selamat hari Minggu, salam sehat ya. Kembali ketemu dengan Kak Fani di pagi hari indah dan cerah ini ya. Kita mengucap syukur atas karunia dan berkat Tuhan buat kita. Nah,
Adik-adik, sebelum kita memulai membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mempersiapkan hati kami untuk membaca, mendengarkan, dan memahami firman-Mu. Bantu kami ya Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja atas kami, dan kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, kita membaca Alkitab kita dari Amsal 3 ayat 1 sampai 4 ya. Amsal 3 ayat 1 sampai 4. Mari kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Demikian firman Tuhan yang kita baca hari ini dari Amsal 3 ayat 1 sampai 4. Nah, firman Tuhan kali ini mengajarkan kita bagaimana kita mentaati perintah Tuhan dan punya komitmen menjalankan perintah Tuhan. Contoh kecil, kita kalau mentaati peraturan dari Tuhan itu sama seperti kita mentaati aturan yang sudah dibuat oleh papa mama di rumah. Contoh, ketika adik-adik pulang dari sekolah, ini masih belajar, contohnya masih kita belajar ke sekolah ya, adik-adik pasti bangun pagi dong ya, mungkin ada yang 5:30, ada yang jam 6, karena masing-masing sekolah pasti beda masuk jam sekolah, ada yang masuk jam 7, ada yang masuk jam 7 kurang ya. Nah, adik-adik pasti bangun pagi, mandi, sarapan, minum susu, berangkat ke sekolah. Pulang dari sekolah mungkin udah sekitar jam 2 gitu kan, pasti capek, langsung makan. Nah, ada pasti aturan di rumah oleh mama, pulang sekolah pasti cuci tangan dulu. Pasti namanya ganti baju, sepatu, tas diletakkan pada tempatnya. Pasti itu udah diatur oleh mama. Dan kita sebagai anak pasti mengikuti aturan yang sudah dibuat mama. Setelah itu mungkin mama akan suruh habis makan siang, ya udah istirahat dulu, baru kita membuat PR, mengulang lagi membaca buku yang diajarkan oleh ibu guru tadi di sekolah ya. Nah, sekarang karena adik-adik sudah belajar dari rumah ya kan, melalui Zoom gitu kan. Nah, otomatis pasti mulainya tidak lagi seperti saat kita masuk sekolah. Ya, pasti akan mulai mungkin sekitar jam 9 atau mungkin setengah 9. Jadi tidak perlu namanya bangun pagi. Nah, mama pasti punya aturan. Baik sekolah maupun sekolah dari rumah harus bangun jam 6. Nah, kita komitmen dong. Oke, Ma, aku bangun jam 6 ya. Mungkin waktunya masih panjang. Jam 6 ke jam 9 kan masih lama, Kak. Emang masih lama. Tapi justru dengan begitu adik-adik punya waktu banyak ya. Misalnya bangun pagi, baca Alkitab dulu, berdoa dulu. Setelah itu mandi, siapin bukunya, duduk rapi, sarapan. Nah, adik-adik punya waktu banyak. Beda dengan waktu kita sekolah online ya. Nah, aturan yang sudah mama buat pasti sama. Bangun pagi tetap, sarapan pagi tetap ya kan. Cuman bedanya kita belajar dari rumah. Nah, itu aturan yang sudah dibuat oleh mama kita sebelum kita mau berangkat sekolah. Sama seperti Tuhan bilang, apa sih yang diajarin Tuhan? Pertama, pasti mengasihi sesama manusia. Yang kedua, taatilah peraturan orang tua. Nah, itu dia yang tadi kakak bilang, mama punya peraturan di rumah, kita taati. Kita punya komitmen, iya aku mau mentaati peraturan mama. Itu juga kita sudah mentaati apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Salah satunya, taatilah peraturan atau taatilah aturan yang sudah dibuat oleh orang tua.
hormati orang tuamu. Itu juga aturan dari Tuhan, itu juga ajaran dari Tuhan. Nah, dari hal kecil aja adik-adik komitmen pasti menjadi kebiasaan, dan itu akan terulang-ulang, dan itu sudah tertanam di dalam hati kita bahwa oh iya, aku bangun pagi. Oh iya, aku buat PR. Oh iya, aku belajar. Nah, itu kan berarti sedikit akhirnya apa? Tertanam di hati kita. Ada pasti kalau ada udah menjadi kebiasaan tuh pasti kalau nggak kita lakuin pasti ada yang kok ada yang kurang ya, apa ya hari ini aku belum lakuin. Nah, pasti begitu. Itu karena apa? Kita udah punya komitmen nih dalam hati kita, aku mau ngelakuin ini. Nah, itu dia ya, kita mentaati peraturan Tuhan, kita menjalankan apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Itu tadi yang Kak bilang, melalui orang tua yang sudah memberikan aturan di rumah, melalui guru-guru di sekolah yang sudah memberi kita peraturan. Misalnya gini, nah anak-anak ini tugas dikumpulkan minggu depan, tanggal disebutin tuh pasti tanggal sekian. Terlambat otomatis tidak mendapat nilai. Nah, kita punya ini dong, punya komitmen. Bu guru ngasih waktu tuh seminggu. Kenapa aku ngirimnya sebelum seminggu? Misalnya 3 hari aku udah selesai nih, ya udah kirim. Nah, itu berarti kan kita sudah menyelesaikan lebih cepat dari yang ibu guru buat. Itu artinya apa? Kita membuat langkah kecil yang lebih maju daripada apa yang sudah diminta oleh ibu guru. Itu kita punya komitmen. Itu kita apa? Mentaati yang bu guru kasih kepada kita. Nah, itu yang Tuhan mau gitu ya. Nah, adik-adik coba baca di Amsal 3 ayat 4. Ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Nah, itu dia ya adik-adik ya, bahwa kita wajib mentaati apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Simple banget. Salah satunya apa? Ya, menghormati orang tua, mengasihi sesama kita, gitu kan. Kita berteman sama siapa aja. Itu salah satu juga yang kita terima ajarannya dari Tuhan. Sudah demikian firman Tuhan hari ini. Selalu sehat, jaga kesehatan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, mari kita buka Kidung Ceria 140. Kidung Ceria 140, firman-Mu pelita, kita nyanyikan 2 kali. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan
Tuhan, firman Tuhan, pelita hidupku. Adik-adik, kita masuk doa syafaat. Doa syafaat kali ini kita akan dibantu dengan teman-teman kita, yaitu yang pertama mendoakan orang tua dan sekolah oleh Tita, mendoakan gereja oleh Riyama, mendoakan bangsa dan negara oleh Gary. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat anugerah-Mu sepanjang minggu ini hingga kami dapat sampai pada hari ini. Kami mau bersyukur kepadamu karena Tuhan masih mengizinkan kami untuk bersekutu walau kami tidak dapat bertemu antara satu dengan yang lainnya, tetapi biarlah kami tetap bersukacita untuk datang kepadamu Tuhan. Saat ini juga kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami, agar kiranya Engkau selalu memberikan mereka kekuatan, kesehatan dalam membesarkan kami, membimbing kami agar menjadi anak yang selalu takut akan Tuhan dan dengar-dengaran kepada kedua orang tua kami. Tak lupa juga kami mendoakan untuk guru-guru sekolah kami, kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan, kesehatan dalam pandemi COVID-19 ini, Tuhan. Kedua orang tua kami dan guru-guru sekolah kami serahkan kepada tangan pengasihan-Mu, Tuhan. Dengarkanlah doa kami. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang maha besar dan penuh kasih. Pada hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, sehingga kami berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu, khususnya gereja GPIB Pekanbaru, supaya semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kepada kami iman yang kuat. Berkatilah para pendeta, juga para pelayan di gereja, diberikan hati yang mau melayani sehingga banyak orang bisa mendengar tentang kasih Tuhan. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa bagi seluruh jemaat dimanapun mereka berada, supaya selalu diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami, baik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Tuhan, berikanlah hikmat kebijaksanaan bagi para pemimpin kami, sehingga apa yang dikerjakan seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk program-program yang telah dibuat oleh pemimpin kami terkait dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan berkati sehingga setiap program dapat berjalan dengan baik dan bangsa kami dapat terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan, berkati bangsa dan negara kami sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang aman dan damai. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami selanjutnya. Menyambung doa adik-adik layan kami, hamba-Mu, berdoa ya Tuhan untuk adik-adik layan kami yang saat ini sedang belajar dari rumah. Engkau berkati proses belajar, baik bu guru yang memberi pelajaran dan adik-adik kami yang ikut mendengarkan, juga mereka bisa mengerti dan memahami pelajaran yang mereka terima. Berkati juga kami para pelayan, baik pendeta, majelis jemaat, PMJ dan semua pengurus pelkat, dan biarlah kami juga bisa melayani walaupun hanya lewat online. Tuhan Yesus berkati juga pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, dan berkati juga kami ya Tuhan, supaya kami tetap bisa menjaga kesehatan kami,
tetap bisa menjaga prokes sesuai dengan peraturan pemerintah. Tuhan Yesus, dengarkan doa kami dan kami berdoa sesuai dengan yang sudah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tibalah saatnya kita di persembahan. Udah siapkan uangnya untuk persembahan? Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 356, bait pertama dan ketiga. Untuk doa persembahan akan dibawakan oleh Jovina. Mari kita angkat pujian. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Yang ketiga, mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Tuhan Yesus yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih, sekarang kami sudah mengumpulkan persembahan kami, Tuhan. Tolonglah terima persembahan kami ini sebagai tanda ucapan terima kasih kami, karena Engkau telah memberikan kami kesehatan dan bisa beribadah walaupun secara online, Tuhan Yesus. Dan juga terimalah persembahan ini untuk bisa memperluas kerajaan-Mu. Ampunilah segala dosa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik, selamat berjumpa kembali dengan kakak dalam tim aktivitas tanggal 16 Mei 2021. Adik-adik jangan bosan-bosan ya. Nah, kita akan membuat bunga ketaatan dalam melakukan dan memelihara perintah Tuhan. Adik-adik, kita akan membuat bunga ini nanti dengan polanya lingkaran besar 2 buah, lingkaran kecil-kecilnya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adik-adik harus semangat ya dalam melakukan aktivitas kita minggu ini. Bahan-bahan yang dibutuhkan adik-adik adalah kertas warna-warni, terserah adik, kertas nila boleh, kertas origami boleh, HPS juga boleh. Nah, bahan-bahan yang lainnya adalah atau alat-alatnya adalah pensil, penghapus, spidol warna-warni, pena, gunting, tusuk sate, ini untuk alat cetakan kelopak bunganya. Ini kakak gunakan ya adik-adik ya. Yang kelopak kecilnya, kalau yang besarnya gelas kecil ini. Dan yang terakhir lem. Dan cara membuatnya adik-adik, yang pertama kita buat pola lingkaran untuk bunga yang tengahnya adik-adik kita menggunakan
gelas yang besar. Nah, kita buat pola lingkarannya. Nah, begini adik-adik cara membuat pola bunga yang tengahnya ya adik-adik yang besar. Kita buat 2 buah seperti ini. Sekarang kita cetak pola kelopak yang kecil. Adik-adik, sudah kita cetak polanya di setiap kertas ya adik-adik. Nah, sudah kakak buat. Sekarang kita akan mengguntingnya. Nah, kelopak tengahnya sudah kita gunting 2 ya adik-adik. Sekarang kita akan menggunting kelopak yang kecil-kecilnya. Nah, ini hasilnya adik-adik. Sekarang kita akan membuat bunganya atau merangkainya adik-adik sehingga berbentuk seperti ini. Awalnya adalah yang tengahnya. Kita mulai mengelem. Pertama, kakak mengambil pola warna oranye. Kalau ngelemnya jangan semua ya adik-adik, dikit aja. Ini adik-adik. Dan seterusnya ya adik-adik sampai berbentuk bunga. Nah adik-adik, sudah selesai kakak lem lingkaran kecilnya ke lingkaran tengah, sudah berbentuk bunga ya adik-adik. Sekarang kakak akan membuat tangkainya. Kakak taruh di sini. Jadi pola yang tengah satu lagi kakak lem. Kakak lem. Pasang lem. Baru kita tempelkan. Nah adik-adik, sudah jadi bunganya, cantik ya adik-adik. Sekarang kita akan menulis. Kita buat dari tulisannya Amsal 3 ayat 1 sampai 4. Nah adik-adik, sudah selesai kakak buat di tengahnya Amsal 3 ayat 1 sampai 4. Sudah itu judul pembacaan hari ini adalah aku mau memelihara dan melakukan firman Tuhan. Setelah itu apa-apa aja hal-hal yang ingin adik-adik lakukan untuk memelihara dan melakukan firman Tuhan tuh kita tulis di kelopaknya adik-adiknya. Salah satunya mengasihi sesama. Kita tulis ini mengasihi. Rajin membaca Alkitab, menjauhi larangan Tuhan dan lain-lain ya adik-adik. Sudah selesai bunga ketaatan dalam memelihara dan melakukan firman Tuhan. Cantik ya adik-adik. Adik-adik jangan lupa dilakukan atau dikerjakan di rumah ya adik-adik. Kalau sudah selesai, tolong dikirim gambarnya beserta gambar adik-adik ke kakak Layan. Jangan lupa adik-adik dikerjakan. Selamat beraktivitas. Dah, shalom. Sebelum kita mengakhiri ibadah, mari kita buka Kidung Ceria. Kidung Ceria 206. Kidung Ceria 206 kita harus membawa berita bait pertama dan ketiga.
Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa Darah Kudus. Semoga yang masih saksi terima Sang Penebus, terima Sang Penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah menyertai dalam kami beribadah. Biarlah apa yang Kau firmankan pada hari ini dapat kami jadikan pegangan hidup kami dari hari lepas hari. Bapa di surga, ampuni dosa dan kesalahan kami selama kami beribadah. Dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, kami boleh berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Salam.